Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vita Afrianingrum dengan NIM 2307019065, Nur Laila dengan NIM 2307019069, Anissa Suci Rahmawati dengan NIM 230701907075, Maya Romantin 2307019084, Ayu Bahtera 2307019086 akan mempresentasikan mengenai noun, artikel, countable noun, uncountable noun. Untuk penjelasan pertama adalah noun dan artikel. A noun is a word that functions as the name of a specific object or set of objects, such as living creatures, places, actions, qualities, states of existence, or ideas. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kemudian articles. Articles atau kata sandang adalah kata yang dipakai di depan sejumlah kata benda dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, kata sandang atau artikel bisa dipakai untuk membatasi makna kata benda. Artikel sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu definite atau specific dengan ciri khusus penggunaan the, dan indefinite atau non-specific dengan ciri khusus penggunaan a atau an. Kemudian definite articles. Definite articles adalah kata sandang tertentu yang berupa kata sandang the dan digunakan pada bentuk-bentuk kata tertentu saja. Definite article bisa dipakai untuk countable noun maupun uncountable noun, tergantung dari situasi dan kebutuhan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Artikel mengenai macam-macam variasi. Yang pertama, digunakan untuk kata benda yang telah disebut pada kalimat sebelumnya. Contoh, I have a book. The book is very interesting. Yang kedua, dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang telah diketahui bersama antara pendengar dan pembaca. Contoh, the man under the tree is my father. Yang ketiga, untuk benda yang baru pertama kali disebut, tetapi benda tersebut bisa diketahui dengan jelas karena dilengkapi dengan beberapa kata. Contoh, the boy who called you yesterday is my brother. Kemudian yang keempat yaitu digunakan untuk benda yang baru pertama kali disebut, tetapi benda tersebut bisa diketahui dengan jelas karena benda yang dimaksud hanya ada satu sehingga bisa langsung dimengerti. Contoh, where is Anton? He is in the classroom. Yang kelima, dipakai untuk menyebutkan sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Contoh, the sun is shining. Dan yang keenam atau yang terakhir, dipakai di depan kata benda spesifik karena dibatasi oleh kata, frase, atau anak kalimat. Contoh, the house where John lived in is very nice. Selanjutnya, menggunakan the di depan kata-kata berikut. Yang pertama, oceans, rivers, seas, plural lakes. Yang kedua, mountains. Kemudian yang ketiga adalah earth, moon. Yang keempat, school, universities atau sekolah, universitas yang frasenya dimulai dengan kata school atau university. Yang kelima, ordinal number before nouns. Yang keenam, certain countries or group of countries with more than one word except Great Britain. Yang terakhir adalah historical document. Kemudian jangan gunakan the di depan kata-kata berikut. Yang pertama pada singular lakes, yang kedua mount, yang ketiga planets, yang keempat school atau universities atau sekolah universitas yang dimulai dengan proper name atau nama diri. Yang kelima cardinal number after nouns. Yang keenam countries preceded by new or an adjective such as a direction. Dan yang terakhir adalah
sport, abstract noun, general areas of subject matters, holidays, continents, states, countries with only one word. Selanjutnya, indefinite article. Indefinite article adalah memakai kata sandang e dan an yang memiliki arti sebuah. Kata sandang e digunakan untuk benda tunggal yang dimulai dengan bunyi konsonan, sedangkan an digunakan untuk kata-kata benda yang diawali dengan huruf vokal. E plus suara konsonan. Contohnya, a car, a book, a pen. A car. Car ini diawali dengan suara konsonan, book. Book ini diawali dengan suara konsonan juga, dan a pen diawali suara konsonan. An plus suara vokal. Suara vokal ini a, i, u, e, o. Contohnya, an apple, an umbrella, an egg. An apple ini diawali dengan suara vokal e. Kemudian an umbrella diawali dengan suara vokal u. An egg diawali dengan suara vokal e. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu countable noun. Countable noun adalah kata benda yang menunjukkan nama benda atau nama orang yang jumlahnya dapat dihitung. Countable noun sendiri dibagi menjadi dua, yaitu singular atau satu atau tunggal, dan plural atau jamak. Yang pertama, singular. Singular artinya tunggal atau hanya ada satu. Countable noun jenis ini menjelaskan bagaimana caranya membuat kalimat dengan kata benda yang jumlahnya hanya satu. Nah, biasanya didahului dengan a, an, the, my, this, that, this, dan those. Contohnya, I have a book. Aku memiliki sebuah buku. Sebuah buku kan berarti hanya satu, maka ada a. Kemudian, I give an apple to my father. Ada huruf an, she rode the bus. Ada kata the, where is my bottle? Ada kata my, dan does he live in this house? Ada kata this. Yang kedua, plural. Plural artinya jamak atau banyak. Countable noun jenis ini menjelaskan bagaimana caranya membuat kalimat dengan kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Jadi kebalikan dari singular. Biasanya ditambah akhiran s atau es. Contohnya, I have 3 pens. Aku memiliki 3 pulpen. Karena lebih dari satu, maka ditambah s. Kemudian I like orange, ditambah s, dan she has 10 glasses, ditambah es. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uncountable noun. Uncountable noun merupakan kata kerja yang tidak dapat dihitung. Contohnya, water, milk, dan bread. Dan uncountable ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu uncountable noun tidak bisa dihitung sehingga tidak bisa didahului oleh kata bilangan. Dan uncountable noun ini tidak memiliki bentuk plural jamak dengan akhiran s sebagai penanda. Lalu penggunaan uncountable noun ini dianggap sebagai singular noun untuk penggunaan kata bantu dalam sebuah kalimat, akan tetapi artikel a atau an tidak dipakai sebelum kata uncountable noun. Selanjutnya, mengubah uncountable noun menjadi countable noun. Uncountable noun dapat diubah menjadi countable noun jika bertujuan untuk mengkhususkan satuan atau standarisasi jumlah. Contohnya, water sebagai uncountable noun dapat diubah dengan menambahkan 1 glass of water atau 2 glass of water, dan seterusnya. Selain 1 glass, kita bisa menambahkan satuan jumlah lainnya seperti 1 liter of water atau 1 cup of water. Contohnya, bread, a piece of bread, wheat, a grain of wheat, milk, a glass of milk, information, a piece of information.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah dalam menyebutkan suatu kalimat. Semoga materi yang kita sampaikan ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.